Selamat datang di video dokumentasi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17. Saat ini, kami mengundang Anda untuk menyaksikan proses kegiatan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Marilah kita bersama-sama menjelajahi keindahan dan keunikan warisan budaya yang berharga di daerah Minahasa Utara. Tabea, saya perkenalkan, saya Jane Waturandang, saya berasal dari Minahasa Utara. Baik, Tumatenden itu sendiri sebetulnya dia berasal dari kata Tumatenden itu satu tempat, lokasi yang berada di wilayah Kumelembuai. Dulu itu air Madidi sekarang, dulu namanya Kumelembuai. Kumelembuai itu sendiri artinya air yang keluar. Tempat itu yang dijadikan tempat pertemuan antara manusia, bumi, Mama Nua, dan 9 bidadari dari Kayangan. Nah, namanya kita ini bicara soal legenda, ya, believe or not. Tapi kalau itu namanya cerita legenda itu kan memang berarti dia sudah ada dari dulu, walaupun kenyataannya who knows ya. Jadi tapi yang kita tahu tentang Tumatenden itu 9 bidadari turun dari Kayangan saat itu, kemudian dalam mimpinya si Mama Nua ini simbol dari perjaka atau laki-laki orang asal bumi dan ada di Minahasa, Mama Nua. Dalam mimpi atau dalam hayalan dia melihat itu, dan dalam mimpi dalam hayalan pun dia melihat mereka itu gumpalan awan turun dari langit, kemudian memecah menjadi 9 bagian. Dia ikuti, semakin turun dia menjelma menjadi para bidadari, dan dia menemukan mereka ada di dalam satu tempat pemandian yang namanya Tumatenden, itu telaga Tumatenden atau mata air yang jumlahnya 9, mata air jumlahnya 9 yang ada di telaga Tumatenden itu. Di situ mereka ternyata mandi di situ. Dia sebagai manusia dia punya siasat, dia punya strategi bagaimana cara biar ada yang tinggal di situ. Dia mau mengambil mereka dengan cara bagaimana, sementara mereka itu datang berombongan, pergi dan berombongan. Jadi strategi dia kan dalam tanda kutip Putri Kayangan itu punya sayap. Mereka turun punya sayap. Strategi dia, sebaiknya saya ambil satu sayapnya supaya dia tidak bisa kembali. Dan strategi itu kena ketika teman-teman Putri Kayangan itu mau kembali, yang satu kehilangan sayapnya sehingga dia tidak bisa terbang. Nah, disitulah terjadi pertemuan antara Mama Nua dan Lumalundung. Mama Nua meminta dia untuk tinggal di bumi, mendampingi dia.
Lelemdem dalam bahasa Tunisia itu kabut atau awan, ya karena menurut dia turun dari kayangan seperti kabut atau awan, jadi dia namakanlah dia Lelemdem. Tapi seiring waktu sebutannya jadi Lumalundung. Kita kenal sekarang Lumalundung. Dan untuk sekarang ini kalau kita lihat tarian-tarian Tumatenen kan memang sebanyak dengan versinya, tapi khusus untuk pemilihan warna kostum tarian Tumatenen itu bukan sebaiknya, tapi memang harus warna putih. Karena yang tadi imajinasinya kita ambil dari bagaimana awan-awan putih itu, hayalan dia tentang awan putih. Jadi harus warna putih. Setelah melakukan inventarisasi OPK terkait cerita rakyat Tumatenden, tim melakukan perjalanan menuju Desa Tumaluntung untuk melakukan inventarisasi terkait pengetahuan tradisional pengolahan ikan asap atau dikenal masyarakat dengan sebutan ikan cakalang fufu. Ciri khas orang Tumaluntung yang paling banyak babeking cakalang Tumaluntung. Sejak 2006 so begitu dong. Jadi orang hari pengolahan Senin, jual pasar Selasa. Hari Rabu jual pasar Kamis. Hari Jumat jual pasar Sabtu. Jadi satu minggu 3 kali. DP jadwal juga. DP ketahanan berapa lama ini? DP ketahanan ya boleh paling berapa lama kalau ini kan diawet toh maksudnya 2 hari. 2 hari. Dan kami menggeluti usaha ini yang kami rintis dari 2006 sampai saat ini masih berjalan. Dan tentunya sebagai keluarga kami sangat bersyukur dengan adanya usaha ini, karena dengan ini kami bisa mendapatkan berkat yang dapat kami pakai sehari-hari. Dan harapan kami kiranya dengan usaha ini dapat memajukan desa kami Tumaluntung, khususnya Kabupaten Minahasa Utara, amat terlebih Provinsi Sulawesi Utara. Setelah melakukan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan terkait pengetahuan tradisional pengolahan ikan cakalang fufu, tim melanjutkan proses inventarisasi OPK lainnya, antara lain adalah musik bia, sayur kininta, dan kuliner kue besar khas Minahasa Utara. Untuk menyampaikan sejarah musik bia ini, saya cuma dengar dari orang tua saya yang sudah almarhum bahwa di mana pada tahun 1942 orang tua saya itu bentuk ini beberapa orang itu mapalus. Lama kelamaan dorang so ketagihan dengan tiup-tiup nih alat ini bia ini. Dorang baku ator bilang, dorang bikin musik jo.
Jadi pada tahun 1945, ini menurut orang tua saya, ini Mapalus ini sudah banyak orang dan sudah jadi musik. Kedepannya kami berharap karena musik biak kearifan lokal ini juga masih jarang kita temui. Nah, saya sudah melihat perkembangan dengan pemusik-pemusik yang ada, pemusik biak ini kita lihat sendiri bahwa mereka sudah dilatih dari masa masih anak-anak. Bu, ini sayur dari daun pepaya kan? Iya, Cuma daun pepaya, nggak ada lain, Bu? cuma daun pepaya. Saya tahu sayur ini dari orang tua saya, dari oma, terus mama saya sering membuat ini. Kalau ada acara atau ada tamu datang, ada acara ulang tahun, ada acara yang penting punya hajatan, tetap kita bikin sayur ini. Dan saya mendapatkan ini dari orang tua saya. Nanti mau baking dong. Praktek tuh nanti. Saya ingin menyampaikan kepada anak-anak muda sekarang supaya bisa membuat sayuran ini, karena sayuran ini sudah sangat langka dan banyak sekali khususnya di daerah Tonsea yang sudah tidak tahu tentang sayur kininta ini. Dan diharapkan kepada kaum milenial yang kaum muda untuk dapat mempraktekkan bagaimana membuat sayur kininta ini. Sayur ini adalah sayur tradisional yang memang sudah sangat jarang. Sekarang mau proses itu cookies besar. Ini cookies besar ini perlu terang tahu yang mana cuma jaga baking kalau hari besar. Ini proses cookies besar yang sudah masak, dibuka terus ditaburi dengan kenari. Kita taburi dengan kenari karena sudah masak. Cookies besar ini sebelum dia masak tidak bisa dibuka, karena kalau dibuka walaupun sampai berapa jam ditutup kembali tidak akan masak. Torang semua iris-iris, torang siap saji.
Dia lebih dingin, lebih enak. Tinggal tunggu dingin, Iya, lebih kerasnya. lebih enak. Dengan berakhirnya kegiatan inventarisasi OPK ini, kami berharap semoga semangat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan tetap menyala dalam diri kita semua. Mari kita jaga, lestarikan, dan kembangkan kekayaan warisan budaya yang menjadi identitas dan kebanggaan kita bersama.